Halo, selamat pagi investor. Kembali dalam acara NH Morning Flash. Hari ini hari Kamis tanggal 28 April 2022. Kita review dulu ya untuk SG di belakang Rabu kemarin. Indeks melemah 35 poin atau minus 0,49%. Tutup pada level 7196. Value transaksi tercatat 16,73 triliun. Di mana asing masih mencatatkan net buy 84 miliar dengan net foreign buy ada di BBCA, Telkom, MTEK, AMRT, dan ADMR. Untuk data foreign sale ada di BNI, MDKA, Inco, Adaro, dan Astra Internasional. Nah, indeks kembali di bawah level psikologis 7.200 ya terkait dengan rencana ini ya, apakah depan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga 0,5% atau 50 basis point, dan juga menjelang libur panjang Lebaran itu praktis membuat investor cenderung mengambil sikap profit taking di market, dan itu yang akhirnya menyebabkan indeks turun di bawah 7.200. Nah, untuk berita lainnya penurunan yang terjadi itu juga ini ya investor mengabaikan ini upgrade outlook Indonesia oleh S&P yang stabil ya di triple B dari sebelumnya negatif. Nah, itu juga hari ini juga kemungkinan masih akan terjadi penurunan di IHSG. Untuk berita lainnya, kalau kita lihat pemerintah juga akhirnya kembali nggak tahu nih terkait dengan larangan CPO, ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya ini juga perlu dicermati karena itu juga bisa mempengaruhi untuk penerimaan cadangan devisa kita dan juga untuk ekspor kita ke depannya, dan ini juga harus diperhatikan untuk pelaku pasar sendiri. Nah, indeks diperkirakan hari ini masih akan bergerak melemah ya, di sekitar 7.100 sampai dengan 7.300. Nah, untuk Wall Street sendiri kemarin rebound terbatas, indeks S&P dan Dow menguat 0,2%, dengan Nasdaq melemah tipis 0,01%. Nah, ini juga mengantisipasi terkait dengan rencana Fed Fund Rate ya yang akan naik 50 basis point di pekan depan. Kita masuk ke komoditi yang pertama dari Ali. Laba kuartal 1 2022 naik 158%. Senilai ini ya laba bersih bukan laba sebesar 483,45 miliar atau naik 158,1%. Nah, pendapat bersih tumbuh 30,8% menjadi 6,581 triliun. Ini ditopang oleh penjualan minyak sawit mentah dan juga turunannya sebesar 5,708 triliun. Kemudian dari penjualan inti sawit dan turunannya juga naik 71,1% menjadi 847,42 miliar. Untuk komoditi yang kedua dari MTEL akan tebar dividen tunai 966,47 miliar ya, di mana nilai per lembar sahamnya 11,57 rupiah. Jadwal KUM dan X akan ini ya dilakukan untuk pasar reguler dan negosiasi tanggal 10 Mei dan 11 Mei 2022. Untuk komoditi yang ketiga dari AKR Korporindo, Akra Infrastruktur Modal Akrida. Akra menambah permodalan dari PT Anugrah Krida Retailindo senilai 58 miliar. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha di sejumlah anak usaha, jadi untuk penambahan modal. Selain itu juga kalau kita lihat peningkatan modal sebesar 58 miliar ini menjadikan modal ditempatkan dari store penuh untuk Akrida sendiri menjadi 630,8 miliar dari sebelumnya 572,82 miliar. Kita masuk ke domestic global news. Yang pertama, realisasi investasi kuartal 1 mencapai 282,4 triliun. Ini rilis dari BKPM ya, yang tumbuh 28,5% year-on-year. Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir, di mana target BKPM sendiri untuk 2022 ini untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5% ada di sebesar 1.200 triliun. Nah, realisasi investasi 282 triliun itu terbagi dari penanaman modal dalam negeri sebesar 135,2 triliun atau tumbuh 25,1% year-on-year. Dan dari PMA penanaman modal asing sebesar 147,2 triliun atau tumbuh 31,8% year-on-year. Dari global news, Jerman kemungkinan akan mengalami resesi, di mana Menteri Ekonomi mereka Robert Habeck mengatakan pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun dari 3,6% menjadi 2,2% ya. Ini setelah adanya invasi Rusia ke Ukraina. Nah, ini pun juga sanksi dan juga kenaikan harga komoditas energi ini juga akhirnya berdampak terhadap proses produksi di Jerman sendiri. Nah, Jerman sendiri juga memperkirakan untuk inflasi sendiri di 2022 naik ya menjadi
1%. Selanjutnya kita masuk ke Global Domestic Economic Calendar. Hari ini tanggal 28 ada rilis CPI-nya Jerman dan juga nanti malam ya GDP US Q-on-Q. Ini perlu dicermati oleh pelaku pasar. Untuk corporate calendar hari ini tanggal 28 ada Eropa SCS DPC, SCNP, CCSI dan AKR Korporindo. Untuk kumnya ada PPRE, MLBI, Jaya, DSNG dan Astra Internasional. Oke, untuk dari teknikal hari ini pergerakan indeks masih akan melemah ya, range-nya 7.100 dengan 7.300. Jadi menjelang libur panjang investor justru akan menguangkan profit mereka dulu untuk take profit karena minggu depan akan terjadi volatilitas cukup tinggi pasca libur lebaran di mana The Fed kemungkinan sudah akan menaikkan tingkat suku bunga. Terus yang pertama dari MTech Lama Kota Teknologi, penutupan Rabu pada level 3.000 atau menguat 3,45%. Ada potensi penguatan selanjutnya di 3180, perhatikan stop loss di 2950. Jadi MTech masih strong uptrend dan riding ya posisi saat ini. Terus yang kedua dari WIRG, PT Wir Asia ya, di mana kemarin berhasil rebound setelah 5 hari turun ya berturut-turut dan kemarin menguat signifikan ditutup pada level 1165 atau menguat 15,35%. Adapun ada potensi kenaikan lanjutnya ada di target 11.600, berarti stop loss di 1130. Terus yang ketiga dari Antam PT Aneka Tambang, ada potensi penguatan di mana kemarin berhasil rebound terbentuk inverted hammer dengan closing di level 2560. Perhatikan ada potensi penguatan selanjutnya di 2940. Untuk level stop loss ini di 2500 ya untuk level stop lossnya. Terus yang berikutnya dari MDKA, penutupan kemarin juga berhasil rebound morning Doji Star, penutupan hari Rabu di 5.300 atau penguatan 4,43%. Ada penguatan potensi lanjutan yaitu ke 5725, perhatikan stop loss jika under 5.200. Terus yang terakhir dari PT Indika Energi, penutupan Rabu pada level 2650 atau menguat 5,16%. Adapun potensi penguatan lanjutan paling enggak dia akan mencoba testing di sekitar 2980 sampai dengan level 3000-an ya. Perhatikan level stop loss jika under 2600. Oke, sekian morning flash hari ini. Happy trading, bye bye.